Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus, salam beserta kita. Saudara-saudari, pada hari ini kita semua akan memperingati peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Dan dalam perayaan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Nah, Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Yang membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, kita bisa melihat beberapa hal penting dari sisi kehidupan Yohanes Pembaptis dan juga bagaimana nasihat Injil yang kita bisa pahami, kita bisa renungkan, dan bisa menjadi satu pelajaran hidup bagi kita. Yang pertama, kita berbicara dari sisi Yohanes Pembaptis. Injil hari ini mengatakan bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci. Dia yang telah mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah mewartakan pewartaan tentang pertobatan, supaya banyak orang menerima kedatangan Tuhan dan menerima kasih karunia keselamatan yang Tuhan Yesus bawa. Yohanes menjadi satu figur yang penting karena ia sebagai nabi berada dalam masa transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia adalah nabi yang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dari peristiwa hari ini apa yang mau kita lihat? Sesungguhnya poin yang paling utama adalah Yohanes memberitakan kebenaran. Kebenaran tentang hidup surga. Itu yang paling penting. Kebenaran itulah yang akhirnya menggetarkan hati Herodes. Dan kebenaran itu yang telah menghancurkan hati Herodes. Kebenaran mutlak, kebenaran sejati itu selalu menggetarkan dan mengoyak kehidupan seseorang ketika orang yang tidak hidup dalam kebenaran, hidupnya tidak akan datang. Tapi Yohanes, ia berbicara tentang kebenaran
ia tetap damai. Walaupun ia dipenjara, ia tetap merasa damai dan sukacita. Walaupun ia dibunuh, ia tetap merasa damai dan sukacita. Keberanian Yohanes menjadi poin yang utama untuk kita pelajari. Bahwa kalau kita orang beriman, kita harus berani untuk mewartakan kebenaran. Jangan takut, jangan pura-pura. Karena hal yang paling penting bahwa tujuan hidup kita adalah suatu perjalanan menuju kepada kehidupan yang kekal, kepada kebenaran yang sejati. Maka perjalanan dunia ini harus segera dimulai dengan hidup di dalam kebenaran, mewartakan kebenaran, dan tinggal dalam kebenaran. Yang kedua kita melihat dari sisi Herodes dan Herodias. Kesombongan Herodes dan juga kesombongan Herodias itu telah menghancurkan kehidupan mereka. Apapun bentuk kesombongan, saudara-saudara, ketika kita sudah sombong, ciri orang sombong adalah ingat diri, ya, merasa diri paling benar, merasa diri paling tinggi, egonya sangat tinggi, ya, tidak bersyukur. Ada beberapa poin lagi. Itulah kesombongan adalah dosa utama dan pertama yang menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dan Herodes hari ini dan Herodias, kesombongan akan membuat mereka hidup di dalam kebencian, dendam, ya, tidak bisa mengontrol diri mereka, hidup di dalam kedosaan mereka. Saudara-saudari, pelajaran kita hari ini adalah mari kita berusaha untuk menghilangkan sifat kesombongan. Sikap ingat diri, sikap merasa diri paling benar, paling pintar, paling besar, paling tinggi, paling kaya, yang selalu melihat bahwa dirinya yang paling utama, bukan orang lain. Tidak bersyukur itu sombong. Seolah-olah bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah berasal dari suatu kekuatan atau suatu keberhasilan dirinya. Yang lupa bahwa segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Yang lupa bersyukur. Sikap egoisme, ingat diri. Ya. Bukti bahwa seorang adalah hidup dalam kesombongan. Pelajaran kita hari ini ya, mari menjadi orang yang rendah hati, supaya mampu menerima kasih karunia Allah, membuka diri kepada kebenaran Allah, membuka diri kepada cinta sejati Allah, dan memperbaharui diri kita di dalam kasih Allah. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dengan berkat-Nya berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.